1, 2, action. Halo guys, berjumpa lagi di channel Alan Explorer. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The King of the Streets. Di sini diceritakan ada seorang pemuda yang dijuluki sebagai sang petarung jalanan. Dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Dia tidak akan berhenti untuk mengalahkan semua penantang sampai pada waktu ia mengalami sebuah kecelakaan yang tragis. Ia membunuh sesama petarung dan ia pun dimasukkan dalam penjara. Tidak usah banyak embel-embel karena sebentar lagi saya mau ikut arisan bersama ibu-ibu kompleks, dan silahkan duduk manis, sapan kopi, dan jangan lupa subscribe dan like channel ini ya kakak. Dan intro dulu lah. Di awal film diperlihatkan sang tokoh utama, dia bernama Feng. Feng mendatangi salah satu geng untuk mencari temannya yang bernama Ahai. Dan di sini terjadilah perkelahian. Akan tetapi, Feng tidak sengaja membunuh salah seorang geng tersebut. Karena kejadian itu, dia pun dimasukkan dalam penjara selama 8 tahun. Scene berganti di mana Feng telah dibebaskan dari penjara selama 8 tahun. Feng berniat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah itu, Feng mendatangi rumah salah seorang temannya waktu kecil dulu. Dia bernama Kei. Di sini Feng menanyakan keberadaan Ahai kepada Kei. Kei berkata kalau Ahai telah menjadi petarung terbaik di jalanan dan dia bekerja sebagai sewaan untuk geng. Di waktu yang sama, Kei menawarkan Feng untuk tinggal di rumahnya. Akan tetapi, istri Kei tidak setuju dan malah memarahi suaminya. Karena mendengar hal itu, Feng pun langsung pergi meninggalkan Kei. Scene berganti di malam hari. Di sini Feng kebingungan di mana dirinya harus tidur. Setelah berjalan cukup jauh, Feng pun menemukan rumah kosong dan dia pun tidur di situ. Keesokan harinya, Feng pergi ke beberapa perusahaan untuk mencari pekerjaan. Namun, tidak ada satupun yang menerimanya. Scene beralih di mana ada seorang perempuan yang sedang mengejar pencopet. Dia bernama Woa. Karena situasinya sepi, para pencopet malah mengepung Woa dan terjadilah perkelahian. Awalnya Woa sempat mengalahkan mereka, namun salah seorang pencopet memukulnya dari belakang dan Woa pun pingsan. Setelah Woa sadar, dia melihat Feng. Woa pun terkejut dan menanyakan kepada Feng apa yang kamu lakukan terhadapku. Namun Feng tidak menjawabnya. Woa pun langsung pergi meninggalkan Feng. Scene beralih di mana ada 2 orang pekerja sedang menarik kursi sofa. Yang ini bernama Bobo dan Sui. Di sini tanpa mereka sadari talinya hampir putus. Tidak lama kemudian ada seorang anak yang ingin mengambil bolanya tepat berada di bawah kursi sofa yang sedang mereka tarik. Tiba-tiba talinya pun putus. Di sini Feng datang dan menolong anak tersebut. Karena kejadian itu, Feng pun mendapatkan kerjaan dan tempat tinggal yang diberikan oleh bos perusahaan tersebut. Keesokan harinya, Feng datang di tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, Feng dimarahi oleh Bobo dan juga Sui. Di sini, Sui juga memuji-muji Bobo di hadapan Feng. Dan Sui memberitahu Feng harus taat kepada Bobo, karena Bobo adalah saudara angkat dengan petarung jalanan bernama Feng Yue. Feng diam saja mendengar pembicaraan mereka, dan tanpa Bobo dan Sui ketahui yang mereka bicarakan itu adalah Feng sendiri. Sepulangnya dari tempat kerja, Feng langsung menjenguk nenek yang cucunya dulu dibunuh oleh Feng. Di malam harinya, Feng mendapatkan kiriman uang dan juga foto masa kecilnya dulu dari Kei. Melihat foto itu, Feng pun teringat persahabatannya waktu kecil dulu bersama Ahai dan juga Kei. Keesokan harinya terlihat Bobo sedang memuji-muji dirinya dan bertingkah sok jago di hadapan Feng, dan juga beranggapan kalau dirinya lebih jago dari Bruce Lee dan juga Mike Tyson. Mendengar kata Bruce Lee dan juga Mike Tyson, Feng pun teringat waktu dulu bersama sahabatnya Ahai. Ahai berkata kepada Feng, jika kau terus berlatih seperti ini, Bruce Lee dan Mike Tyson pun tidak berani melawanmu. Scene beralih di mana Feng, Bobo, dan juga Sui sedang mengantar barang di salah satu panti asuhan. Di sini Sui tanpa sengaja menjatuhkan barang yang mereka bawa. Untuk menutupi kesalahan mereka, Bobo dan juga Sui menyuruh Feng untuk memasangkan komputer yang mereka jatuhkan tadi. Feng pun pergi untuk memasangnya. Sesampainya di dalam, Feng mengangkat komputer tersebut dan terjatuh. Tidak lama kemudian, Bobo dan juga Sui serta pemilik panti asuhan tersebut datang. Di sini Bobo dan juga Sui menyalahkan Feng seakan-akan dia yang telah merusak komputernya. Tiba-tiba datang Woa. Dia berkata kalau Feng tidak bersalah dan Woa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Di malam harinya, Feng dan juga Woa sedang makan malam bersama. Feng berterima kasih kepada Woa tentang kejadian tadi. Di sini terlihat kalau Woa mempunyai perasaan kepada Feng. Tiba-tiba Feng menerima telepon dari Bobo. Bobo berkata kalau dirinya dan Suhai memiliki sedikit masalah dan menyuruh Feng untuk membawakan sedikit uang. Mendengar itu, Feng pun langsung pergi meninggalkan Woa sendirian. Di waktu yang sama terlihat Bobo dan juga Suhai telah babak belur dihajar oleh pemilik tempat tersebut. Tidak lama kemudian, Feng datang untuk menemui Bobo dan juga Suhai. Akan tetapi, pemilik tempat tersebut malah memukul Feng di kepalanya menggunakan botol. Feng pun hanya melakukan satu kali tendangan dan memecahkan botol di tangannya. Pemilik tempat itu pun langsung ketakutan. Dia beranggapan kalau Feng adalah seorang petarung jalanan, dan mereka pun dibebaskan. Sesampainya di rumah, Feng menerima pesan dari Woa. Di sini Woa mengajak Feng untuk bekerja di panti asuhan tempat Woa bekerja. Feng pun menerimanya. Keesokan harinya diperlihatkan Woa dan Feng sedang mengobrol, dan tidak lama kemudian datang seorang anak menghampiri Feng dan memberikan sebuah lukisannya. Melihat lukisan itu, Feng teringat masa lalunya dengan ayahnya. Dulunya, ayah Feng sangat menyayangi Feng dan merawatnya sampai Feng besar. Tiba suatu hari, Feng dimarahi ayahnya karena Feng hanya menghabiskan waktunya di jalanan dan sering berkelahi. Mendengar perkataan ayahnya, Feng langsung memarahi ayahnya dan pergi meninggalkannya. Tiba-tiba datang sekumpulan orang. Mereka adalah suruhan dari perusahaan Tuan Li. Di sini mereka menemui Tuan Zhou untuk memaksanya menjual panti asuhannya. Akan tetapi Tuan Zhou bersikeras kalau dia tidak akan pernah menjualnya. Dan disinilah titik awal permasalahan dimulai. Sini beralih di malam hari. Terlihat Feng sedang berjalan dan tanpa disengaja Feng bertemu dengan Ahai, sahabatnya waktu kecil dulu. Ahai pun langsung mengajak Feng untuk minum. Di sini, Ahai membujuk Feng bekerja seperti dulu lagi, yaitu menjadi sewaan untuk geng. Akan tetapi, Feng menolaknya dengan berkata, aku hanya ingin tinggal di kehidupan yang biasa dan ingin seperti orang biasa. Ahai pun mengerti dengan hal itu. Setelah minum cukup banyak, mereka pun pulang dengan keadaan mabuk. Terlihat Ahai memberhentikan salah satu taksi. Ternyata itu adalah ayah Feng. Karena melihat itu adalah Feng, ayahnya pun langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Feng sedang membantu nenek yang sedang berjualan, yang cucunya dulu Feng bunuh. Tiba-tiba datang 2 orang polisi memarahi dan menyuruh nenek ini untuk tidak berjualan lagi di tempat ini. Karena Feng merasa kasihan melihatnya, Feng pun langsung memberikan uang kepada polisi tersebut dan langsung meninggalkan tempat itu. Scene beralih di rumah sakit. Di sini, Feng bertanya kepada Woa apa yang terjadi. Woa berkata kalau perusahaan Tuan Li terus memaksa Tuan Zhou untuk menjual panti asuhannya. Kalau tidak, mereka akan tahu akibatnya. Di sini terlihat Tuan Zhou sangat kebingungan. Di tempat yang berbeda, Tuan Li menyuruh tangan kanannya yaitu Along untuk membunuh Tuan Zhou serta Feng dalam waktu 1 minggu. Di malam harinya, ada beberapa orang yang merusak panti asuhan milik Tuan Zhou dan membuat anak-anak di panti asuhan tersebut ketakutan. Keesokan harinya di mana Feng, Woa, dan Tuan Zhou yang sedang membersihkan pecahan-pecahan kaca, tiba-tiba datang anak buah Tuan Li. Dan di sini terjadilah perkelahian. Awalnya, Feng diam saja. Karena melihat Woa dan Tuan Zhou sudah dihajar, dia pun turun tangan dan menghajar mereka semua dengan mudah. Setelah Feng berhasil mengalahkan mereka semua, Tuan Zhou berpesan kepada Feng untuk berhati-hati dan menyerahkan semua masalah ini kepada Feng. Scene beralih di mana anak buah Tuan Li sedang berlatih bela diri. Selesai berlatih, anak buah Tuan Li berkata kepada tangan kanan Tuan Li yaitu Along kalau Feng sangat kuat dan jago melebihi Bruce Lee. Mendengar hal itu, Along langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Feng. Scene beralih di mana Feng dan Woa baru saja selesai berbelanja. Tiba-tiba Feng melihat ada beberapa orang yang sedang mengikuti mereka. Di sini Feng membuat Woa pingsan supaya Woa tidak panik dan terjadilah perkelahian. Di sini Feng sempat terluka di tangan kanannya, tetapi dia berhasil mengalahkan mereka semua dengan pukulan kerasnya. Scene beralih di panti asuhan, diperlihatkan ada seorang anak yang sedang bermain. Tiba-tiba datang sebuah mobil dan menculik anak tersebut. Di malam harinya, Feng melihat anak tersebut di dalam mobil, dan Feng pun langsung mengejarnya. Sesampainya di salah satu gedung, Feng melihat ternyata yang menculik anak tersebut adalah anak buah suruhan dari Tuan Li. Mereka bersiap untuk membunuh anak itu, tetapi Feng datang untuk menolong anak itu, dan menghajar mereka semua tanpa ampun. Setelah itu, Feng langsung membawa anak itu di panti asuhan milik Tuan Zhou.
Di tempat yang berbeda diperlihatkan Ahai sedang disekap oleh Tuan Li karena Ahai memiliki hutang dengan Tuan Li. Keesokan harinya di mana Hua sedang mengajar anak-anak, tiba-tiba datang Tuan Li serta anak buahnya untuk menemui Tuan Zhou. Di sini Tuan Li menyuruh Tuan Zhou untuk menandatangani kontrak, akan tetapi Tuan Zhou menolaknya. Karena penolakannya, ada salah satu anak buah Tuan Li mau memukul Tuan Zhou. Secara tiba-tiba datang Feng langsung menendangnya. Karena kejadian itu, Tuan Li langsung menantang Feng untuk bertarung. Jika Feng menang, Tuan Li akan menyetujui tuntutan Tuan Zhou. Jika kalah, Tuan Zhou harus menandatangani kontrak. Awalnya, Tuan Zhou sempat menolaknya, akan tetapi Feng meyakinkannya kalau Feng akan mempertanggungjawabkannya. Di waktu yang sama, Tuan Li menyuruh Along untuk mencarikan petarung terhebat di jalanan. Beberapa hari kemudian, pertarungannya pun dimulai. Diperlihatkan Feng dan Tuan Li mensidik jari surat perjanjian sebagai taruhannya. Ronde pertama pun dimulai. Di ronde pertama, Feng berhasil mengalahkannya dengan mematahkan tangan lawannya. Ronde kedua dimulai dengan lawan yang berbeda. Awalnya, Feng kesulitan mengalahkannya karena Feng memiliki tanggung jawab yang besar. Dia pun mengalahkannya dengan pukulan bertubi-tubi, dan ronde kedua dimenangkan oleh Feng. Ronde terakhir pun dimulai dengan lawan yang berbeda. Ternyata lawannya adalah Ahai. Ahai terpaksa melakukannya karena dia memiliki hutang kepada Tuan Li. Di sini Feng tidak melawan Ahai dan terus memanggil-manggil nama Ahai. Ahai hampir saja memukul Feng, tetapi dia tidak memukulnya. Ahai pun langsung menuju ke Tuan Li untuk meminta Tuan Li memotong tangannya. Dan Tuan Li pun melakukannya. Setelah melakukannya, Tuan Li langsung merobek surat perjanjiannya dengan Feng. Ahai dan Feng pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Feng berpamitan kepada Hua untuk meninggalkan panti asuhannya dan pergi jauh dari tempat itu. Scene beralih di Tuan Li. Di sini, Tuan Li mengetahui keberadaan ayah Feng dan menyuruh Along untuk menghabisi ayah Feng. Diperlihatkan ayah Feng bersiap-siap untuk bekerja dan tiba-tiba datang anak buah Tuan Li langsung menghajar ayah Feng. Beruntungnya, Feng datang dan langsung menolong ayahnya. Sesampainya di rumah, Feng mengobati ayahnya, akan tetapi ayah Feng masih terlihat kecewa terhadap Feng. Feng pun langsung pergi meninggalkan ayahnya. Di malam harinya, Feng pergi menemui nenek untuk berpamitan kalau dia akan pergi jauh. Tiba-tiba datang sebuah mobil dengan sengaja menabrak nenek itu sampai pingsan. Feng pun langsung membawanya ke rumah sakit. Di waktu yang sama, tiba-tiba Tuan Zhou diculik oleh anak buah dari Tuan Li. Hua pun langsung memberitahu Feng kalau Tuan Zhou dalam masalah. Keesokan paginya, Feng berpikir kalau orang-orang dia sayangi dalam masalah karena dirinya. Feng pun berniat untuk menghabisi Tuan Li dan juga anak buahnya demi keselamatan orang-orang yang dia sayangi. Feng pun langsung menuju ke markas perkumpulan anak buah Tuan Li dan langsung menghajar mereka semua satu persatu. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Tuan Li, dan terjadilah duet 1 lawan 1 antara Along dengan Feng menggunakan samurai. Dan pada akhirnya Along berhasil dibunuh dengan menebas perutnya hingga mati. Setelah itu, Feng langsung pergi menolong Tuan Zhou. Belum sempat menolongnya, tiba-tiba datang Tuan Li. Langsung menembak Feng, tetapi Feng berhasil menghindar. Akan tetapi, Feng mengulang kejadian dulu. Di sini, Feng tidak sengaja menembak Tuan Li hingga dia mati. Karena hal itu, Feng pun pingsan. Scene beralih di rumah sakit, di mana Feng sedang dirawat. Setelah beberapa hari, terlihat Feng dan ayahnya sudah terlihat akrab dan menjalin hubungan baik. Setelah itu, Feng pergi dengan membawa bunga dan juga kado untuk diberikan kepada Hua karena Hua sedang berulang tahun. Dan tiba-tiba Feng tertembak.
dan film pun selesai.